Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana. Undangannya kali ini bukanlah untuk diuji kecerdikannya, melainkan untuk menerima hadiah. Karena tempo hari, Abu Nawas telah membantu Baginda Raja menyelesaikan urusan kerajaan. Setibanya di istana, ia pun langsung diberi sekantong uang. Baginda Raja lalu bertanya, "Mau kau apakan uang sebanyak itu?" Abu Nawas menjawab, "Akan aku belikan keledai Paduka. Sepulang dari sini, saya akan langsung ke pasar." Mendengar rencana Abu Nawas tersebut, Baginda Raja lalu segera menegurnya. "Hei Abu Nawas, harusnya kau ucapkan insya Allah terlebih dahulu," kata Baginda Raja. Akan tetapi, teguran Baginda Raja sama sekali tidak dihiraukan oleh Abu Nawas. Hal ini membuat Baginda Raja agak kesal dan sedikit emosi. Abu Nawas yang melihat perubahan sikap sang raja mencoba untuk menenangkannya. "Ampun Paduka yang mulia, bukannya saya tidak menghargai nasihat Paduka, tapi coba Paduka pikir, uang saya sudah punya. Keledai bukanlah hewan langka. Di pasar pasti akan banyak ditemukan. Saya akan dengan mudah membeli keledai. Jadi menurutku tidak perlu ucapan insya Allah," jelas Abu Nawas. Penjelasan Abu Nawas ini justru membuat Baginda Raja semakin kesal. "Ya sudah, terserah kamu. Aku tak mau mencampuri urusanmu. Dan mulai detik ini, aku sudah tidak mengenalmu," ketus Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun segera meninggalkan istana dan pergi menuju pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, dengan hati riang gembira Abu Nawas membawanya pulang. Saat perjalanannya menuju rumah, dalam hati Abu Nawas berkata, "Lihatlah, semuanya berjalan lancar. Kenapa pula harus mengucapkan kata insya Allah? Sedangkan yang akan aku lakukan adalah sebuah kepastian." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba seekor ular melintas di hadapan keledai. Sontak si keledai terkejut dan ketakutan. Ia pun lari sekencang-kencangnya hingga membuat Abu Nawas terpelanting jatuh ke tanah. Sementara si keledai terus saja berlari dan menghilang. "Aduh, sial sekali nasibku. Gara-gara tidak menuruti nasihat raja, semuanya jadi berantakan. Keledaiku hilang, badanku luka-luka." Abu Nawas lalu memutuskan kembali ke istana untuk meminta maaf kepada Baginda Raja karena telah membuatnya kesal lantaran tidak menghiraukan nasihatnya. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dingin. Baginda Raja bahkan enggan menatapnya. "Hei, siapa kamu? Bukankah sudah aku bilang, aku sudah tidak mengenalmu? Ngapain kamu kemari?" kata Baginda Raja ketus. "Saya Abu Nawas, insya Allah," jawab Abu Nawas. "Kedatangan saya kemari untuk meminta maaf," kata Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja yang tadinya bersikap acuh kini mulai melunak. "Terkadang kamu ini aneh Abu Nawas. Kata insya Allah digunakan ketika kau akan melakukan suatu perbuatan. Kenapa kau menambahi insya Allah saat menyebut namamu?" tutur Baginda Raja. "Karena saya takut Paduka. Waktu saya membeli keledai, gara-gara tidak mengucap kata insya Allah, keledaiku hilang. Saya takut kejadian ini akan terulang. Gara-gara tidak menambahi kata insya Allah saat menyebut nama, nanti bisa-bisa saya juga ikutan hilang," balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. "Kamu itu ada-ada saja Abu Nawas. Tapi syukurlah kau sudah menyadari kesalahanmu.
sahut Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja kembali memberi Abu Nawas sekantong uang. "Ini ambillah buat beli keledaimu yang baru," kata Baginda Raja. "Alhamdulillah, terima kasih Paduka. Insya Allah akan saya gunakan untuk membeli keledai," balas Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi Muhammad. Sambil tersenyum, Baginda Raja memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas. "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena," pikir sang raja. Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir. Para putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas, diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri. Kemudian disirami dengan air mawar yang mendebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing yang sangat bau. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, sadarlah Abu Nawas bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak untuk membalas sang raja. "Baiklah, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Nanti aku akan membalasnya dengan isinya," pikir Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakan kakinya di istana, sehingga raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia, dengan alasan ia sedang sakit demam di sekujur tubuhnya. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi kerajaan. Begitu mendengar Baginda Raja akan ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badannya tergeletak lemah lunglai di tempat tidur. Namun sebelum Abu Nawas beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Baginda Raja sudah di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang akan kau telan itu?" tanya Baginda Raja. "Ini yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh dengan seketika," jawab Abu Nawas yang sedang terlentang di tempat tidurnya. Dan benar saja, setelah meminum 2 butir tersebut, Abu Nawas segera bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, Baginda Raja pun penasaran. "Kalau begitu, aku juga mau Abu Nawas. Sini, aku minta obatnya," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka. Paduka tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" tanya Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya, sekarang hamba memberi isinya. Jikalau Paduka Raja tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan beritahu kepada siapapun, nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, timpal Baginda Raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan uang sejumlah 1000 dinar untuk Abu Nawas. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan.
Kisah selanjutnya. Alkisah, ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Tapi yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak berpolitik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar ditatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan saya yang sedang bermain, lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, bukan itu jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silahkan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya, itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan Tuan," jawabnya. "Baiklah, Hasan, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab Hasan. "Hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian besar." Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di zaman Syekh Hasan Al-Basri ada seorang pemuda yang penuh kedurhakaan kepada Allah. Hampir setiap hari segala macam kemaksiatan ia lakukan, seakan itu sudah menjadi makanannya. Hingga akhirnya Allah menghukum si pemuda dengan menimpakan sakit yang cukup parah. Karena tak kuat menahan sakit yang dideritanya dan sadar bahwa itu sebab kedurhakaannya, ia pun berdoa kepada Allah. Ia memohon ampun atas segala salah dan dosanya. "Ya Allah, aku mohon ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakitku. Aku berjanji jika sembuh nanti aku tak akan mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan," kata si pemuda dalam doanya.
Allah pun mengabulkan doa si pemuda dan memberikannya kesembuhan. Namun, tak berselang lama, kedurhakaannya kambuh lagi. Ia kembali melakukan perbuatan maksiat. Bahkan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kemudian Allah kembali menghukumnya dengan memberinya sakit yang parah. Si pemuda pun menangis karena tak sanggup menahan rasa sakitnya. Untuk kedua kalinya, si pemuda kembali berdoa kepada Allah agar berkenan menyembuhkan penyakitnya, dan ia juga berjanji akan menghentikan semua perbuatan maksiatnya. Namun, lagi-lagi setelah sembuh, si pemuda kembali durhaka. Lalu Allah kembali menimpakannya sakit yang parah. Si pemuda pun kembali memohon ampun dan berjanji akan bertaubat, dan begitulah seterusnya. Peristiwa seperti ini terjadi selama 5 kali berturut-turut. Hingga pada suatu hari Syekh Hasan Al-Basri menemui si pemuda dan menasihatinya. "Wahai anak muda, takutlah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu," tutur Syekh Hasan Al-Basri. Tapi bukannya mengiyakan nasihat tersebut, si pemuda justru menjawabnya dengan penuh kesombongan. "Wahai Hasan Al-Basri, pergilah sana. Aku adalah pemuda yang siap menaklukkan dunia." Mendengar itu, Hasan Al-Basri segera berlalu meninggalkannya. Di hadapan kawan-kawannya, Syekh Hasan Al-Basri berkata, "Sepertinya ia sudah dekat dengan kematian." Ternyata apa yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri menjadi kenyataan. Suatu ketika saat Hasan Al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara si pemuda datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa si pemuda dalam keadaan sekarat dan akan menghadapi kematian. Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk si pemuda. Kedatangan Hasan Al-Basri disambut hangat oleh ibu si pemuda. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada anaknya bahwa Hasan Al-Basri datang menjenguk. "Hai anak muda, mintalah ampun kepada Allah," perintah Hasan Al-Basri. "Wahai Tuan Syekh, sepertinya Allah sudah tak mau memaafkan aku," jawab si pemuda merasa putus asa. "Kau jangan menganggap Allah itu pelit. Dia adalah zat yang maha pemurah," tutur Hasan Al-Basri. Pemuda tersebut membalas, "Wahai Tuan Syekh, telah banyak kedurhakaan yang aku lakukan. Telah banyak kebohongan dalam sumpahku. Aku sudah memohon ampun kepada Allah. Tapi saat itu aku mendengar suara. Suara itu mengatakan, 'Tak ada ampunan lagi untukmu kali ini. Sebelum-sebelum ini kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan, namun tetap saja berbohong.' Itulah suara yang aku dengar ketika aku memohon ampun kepada Allah," kata si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendengar perkataan si pemuda, Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk pulang. Entah karena apa, tindakan Hasan Al-Basri ini ternyata membuat si pemuda semakin putus asa terhadap ampunan Allah. Kegelisahan yang dia alami akhirnya ia ungkapkan kepada sang ibu. Menjelang ajalnya yang tak lama lagi, ia meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Melihat anaknya sudah terbaring tak berdaya, ibunya pun langsung mendoakan. Dan salah satu isi doanya adalah, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya." Tak berapa lama kemudian, akhirnya si pemuda meninggal dunia. Selepas kematian anaknya, sang ibu mendengar suara gaib. "Allah telah merahmati dan mengampuni dosa anakmu." Begitu pula dengan Hasan Al-Basri. Ia juga mendengar suara yang sama seperti yang dialami oleh ibu si pemuda.
Kemudian Hasan Al-Basri bersama orang-orang melayat ke rumah si pemuda, memandikannya, mengkafaninya, dan ikut menguburkannya ke pemakaman. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Di dalam kisah ini mengandung hikmah bahwa doa seorang ibu tidak akan tertolak. Bahkan dikatakan bahwa doa seorang ibu lebih utama daripada doa 70 orang wali. Hal ini berdasarkan pada kisah seorang pemuda yang sowan ke rumah Habib Abu Bakar di Gresik. "Wahai Habib, doakan saya," pinta si pemuda. Lantas Habib Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" Pemuda tersebut menjawab, "Iya wahai Habib, saya masih punya seorang ibu." Kemudian Habib Abu Bakar menyuruh si pemuda untuk pulang. "Minta doalah kepada ibumu, karena doa ibumu lebih afdol daripada doa 70 orang wali." Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang kasih seorang ibu, ada kisah yang tak kalah menarik, yaitu seorang anak yang dikutuk jadi keledai lantaran durhaka kepada ibunya. Kisah ini berawal ketika seorang ulama yang bernama Abu Hasim sedang dalam perjalanannya di sebuah lembah. Dari kejauhan dia melihat ada 2 tenda yang terbuat dari bahan bulu. Ia pun segera mendekatinya. Sesampainya di sana, ia menghentikan hewan tunggangannya dan mengucapkan salam. Lantas ada 2 orang wanita yang keluar untuk menemuinya. Satu masih muda dan satunya lagi sudah tua. Kepada mereka berdua Abu Hasim bertanya, "Apakah saya bisa mendapatkan makan malam atau tempat singgah untuk bermalam?" Salah satu dari mereka menjawab, "Maafkan kami tak punya apa-apa untuk makan malam. Di lembah ini kami tidak memiliki harta apapun, tidak punya kambing, tidak punya unta, dan tidak pula keledai." Abu Hasim lalu kembali bertanya, "Lantas dengan apa kalian berdua bisa hidup?" Mereka menjawab, "Dengan Allah dan belas kasih orang-orang soleh dan orang-orang yang melewati jalan ini. Kalau Tuhan ingin menginap, pakailah tenda kami yang satunya, biar kami berdua memakai tenda yang ini." Malam pun semakin larut. Suasana berubah menjadi sunyi. Di saat itulah Abu Hasim mendengar suara ringgikan keledai. Karena penasaran, ia lalu keluar dari tenda untuk mencari tahu asal suara tersebut. Ternyata suara ringgikan keledai yang ia dengar berasal dari sebuah kuburan. Di kuburan itu dia melihat seekor keledai terkubur tanah hingga bagian atas kedua matanya. Sementara telinga dan bagian atas punggungnya masih terlihat dan tidak tertutupi oleh tanah. Tentu saja hal ini membuat Abu Hasim merinding dan ketakutan. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tendanya. Dan anehnya suara tersebut berlangsung sampai waktu subuh yang membuat Abu Hasim tak bisa tidur. Pada keesokan harinya, Abu Hasim menanyakan kepada 2 wanita tentang kejadian yang dialaminya. "Tolong beritahu saya tentang keledai yang terkubur di kuburan itu," pinta Abu Hasim. "Untuk apa kau tanyakan? Tidak ada ruginya buatmu bila kau tidak menanyakan hal itu," jawab salah satu dari mereka. Seraya memohon sebab penasaran, Abu Hasim kembali berkata kepada mereka, "Saya mohon kalian berdua bersedia bercerita kepadaku tentang keledai itu." Perempuan yang masih muda lantas berkata, "Keledai itu dia adalah suamiku dan putra dari ibu ini. Demi Allah, dialah yang suara ringgikannya engkau dengar sepanjang malam tadi. Selama ini saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih durhaka kepada ibunya kecuali suamiku itu. Dulu ketika ia masih hidup, setiap kali ibunya menegur kesalahannya, dia selalu berkata, 'Pergi sana, meringkiklah seperti keledai.' Ketika diperlakukan seperti itu, ibu suamiku lalu berkata,
Semoga Allah mengubahmu menjadi keledai. Kemudian setelah suamiku meninggal, kami menguburkannya di tempat yang kau lihat itu. Demi Allah, Dialah yang telah membawa kami ke lembah ini dan menjadikan kami tinggal di sini. Kisah ini menggambarkan betapa doa seorang ibu begitu dengan mudah dikabulkan oleh Allah. Baik itu doa untuk kebaikan anaknya maupun doa untuk keburukan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul, bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silahkan masuk Tuan," jawab wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa, tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu.
Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?" bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar yang sangat kaya raya. Meski demikian, dia tidak sombong kepada siapapun, dan ia juga sangat dermawan. Setiap hari, ia selalu bersedekah kepada fakir miskin dan menyantuni anak-anak yatim. Dengan kekayaannya ini, kemanapun ia berada, ia selalu ditemani oleh para tetangga dan para sahabatnya. Suatu hari, saat ia tengah bersama kawan-kawannya, saudagar tersebut terlihat murung, sepertinya tengah memikirkan sesuatu. Melihat sikap saudagar yang tak biasa, lalu salah satu kawannya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Saudagar itu membalas, "Selama ini, dimanapun aku berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti saat aku meninggal, adakah yang bersedia menemaniku di kuburan?" Mendengar jawaban tersebut, semua kawan-kawannya hanya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan si saudagar terus menghantui dirinya di sepanjang hari. Akhirnya ia pun menulis sebuah surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, akan aku beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakanlah hal itu kepada anak-anaknya. Apakah mereka sanggup menjaganya di dalam kubur nanti? Tapi anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi mayat."
Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabatnya, yaitu adik-adiknya dan juga kakak-kakaknya. Ketika semuanya telah berkumpul, si saudagar pun bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, nanti setelah aku mati nanti, adakah di antara kalian yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari? Kalau ada yang sanggup, aku akan memberinya setengah dari hartaku." Pertanyaan tersebut membuat mereka heran dan dianggapnya tak wajar. "Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup. Meskipun seluruh hartamu kau berikan, tak akan ada orang yang mau melakukan itu," kata mereka menjelaskan. Lalu dengan perasaan sedih, saudagar kaya tadi memanggil ajudannya. Ia menyuruh si ajudan untuk mengumumkan sebuah sayembara ke seantero negeri. Isi sayembara tersebut adalah barang siapa yang bersedia menemaninya di kuburan saat ia meninggal, maka akan diberi separuh dari harta kekayaannya. Tidak lama setelah sayembara itu diumumkan, si saudagar pun akhirnya meninggal dunia. Kuburannya dihias megah, laksana sebuah peristirahatan termewah dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Abu Nawas mendengar pengumuman wasiat tersebut. Lalu dengan tergesa-gesa, Abu Nawas segera datang ke rumah saudagar kaya untuk memberitahukan kepada ahli warisnya bahwa ia sanggup menemani jenazah saudagar kaya. Keesokan harinya, dikebumikanlah jenazah saudagar kaya. Abu Nawas pun ikut turun ke dalam liang lahat sambil membawa kapaknya yang berharga. Karena dengan kapaknya inilah ia bisa menafkahi keluarganya dengan cara mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat meninggalkan kuburan, tinggallah Abu Nawas seorang diri menemani jenazah saudagar kaya di dalam kubur. Tidak lama kemudian, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk menanyai jenazah saudagar kaya tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas segera agak menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sudah tiba saatnya si mayat akan diinterogasi oleh malaikat Mungkar dan Nakir." Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Malaikat Mungkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah dari harta warisannya." Kemudian kedua malaikat itu kembali bertanya, "Apa saja harta yang kau miliki?" Sambil menunjukkan kapaknya, Abu Nawas menjawab, "Hartaku hanya kapak ini untuk mencari rezeki." Ternyata jawaban Abu Nawas membuat kedua malaikat terus menanyainya. "Dari mana kau dapatkan kapakmu itu?" tanya kedua malaikat. "Aku membelinya," jawab Abu Nawas. Lalu pergilah malaikat Mungkar dan Nakir meninggalkan Abu Nawas. Esoknya di hari kedua, mereka datang lagi dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apa saja yang kau lakukan dengan kapakmu?" tanya malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku menebang pohon untuk dijadikan kayu bakar, lalu aku jual ke pasar," jawab Abu Nawas. Di hari ketiga, Abu Nawas ditanya kembali, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapakmu?" tanya malaikat Mungkar dan Nakir. "Pohon itu tumbuh di hutan belantara, jadi enggak ada yang punya," jawab Abu Nawas. "Apa kau yakin?" tanya kedua malaikat itu kembali. Kemudian mereka menghilang. Di hari keempat, malaikat Mungkar dan Nakir kembali menemui Abu Nawas. "Saat kau menjual kayu-kayumu, apakah kau potong dengan ukuran dan berat yang sama?" tanya malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku memotongnya hanya kira-kira saja, jadi mana mungkin ukurannya bisa sama rata,"
tegas Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Abu Nawas setiap hari ditanya hanya seputar kapak yang merupakan harta satu-satunya. Sampai tak terasa 39 hari sudah Abu Nawas di dalam kubur. Dan yang ditanyakan malaikat Mungkar dan Nakir masih berkisar dengan kapak tersebut. Di hari terakhir yang ke-40, malaikat Mungkar dan Nakir kembali datang dan menemui Abu Nawas. Hari ini kami akan kembali bertanya soal kapakmu itu. Belum sempat malaikat Mungkar dan Nakir melanjutkan pertanyaannya, Abu Nawas segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar para kerabat saudagar kaya sudah menantikan kehadiran Abu Nawas untuk keluar dari dalam kubur. Dengan tergesa-gesa Abu Nawas keluar dan lari meninggalkan mereka sambil berteriak, "Kalian ambil saja semua bagian harta warisan ini, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka pun heran atas penolakan Abu Nawas. Padahal Abu Nawas sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dan berhak untuk mendapatkan hadiah sebagian harta kekayaan peninggalan saudagar kaya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan separuh harta warisan dari mayat itu." Sang istri pun membalas, "Kenapa kau tolak? Padahal itu sudah menjadi hakmu. Kau telah menyelesaikan tugasmu." Kemudian Abu Nawas menceritakan perihal peristiwa yang dialaminya selama ia berada di dalam kubur. "Tahukah engkau, wahai istriku, harta berharga yang kumiliki padahal cuma satu kapak ini. Tapi malaikat Mungkar dan Nakir selama 40 hari yang mereka tanyakan masih saja seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak? Entah berapa lama dan bagaimana aku harus menjawabnya," terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang istri pun membenarkan atas penolakan suaminya. Kisah selanjutnya. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan ia sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja ngobrol bersama. Namun sudah hampir setengah tahun berjalan, Baginda Raja belum juga memanggilnya. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas kalau Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana untuk menemui rajanya. Sebab ia salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh raja, bisa keluar masuk istana kapan saja. Namun kalau ia menemuinya tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk kepadanya. Karena yang sudah-sudah banyak menteri yang iri dengan kedekatan Baginda Raja dan Abu Nawas. Bahkan sampai pernah ada yang mencoba memfitnah dirinya. Abu Nawas tak ingin hal itu terulang kembali. "Sepertinya aku harus cari cara supaya bisa bertemu Baginda Raja," pikir Abu Nawas yang sedang termenung di depan rumahnya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di kepalanya. Senyuman di wajah Abu Nawas kini mulai terlihat. Seketika itu Abu Nawas segera bergegas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dia masuki melongo menatap Abu Nawas, sebab ia hendak menjual sesuatu yang tidak wajar. "Apakah toko ini menjual agama?" tanya Abu Nawas kepada pemilik toko. Tentu saja si pemilik toko heran dan menggelengkan kepalanya sebagai bentuk ekspresi kalau di toko tersebut tidak menjualnya. "Kalau di sini tidak menjual agama, saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat?" tanya Abu Nawas kembali. "Kamu sudah sinting ya Abu Nawas?
jawab si pemilik toko dengan geram. Lalu ia pun mengusir Abu Nawas. Abu Nawas selalu tersenyum manakala dia dikatain sinting dan diusir. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas selama seharian. Ia menawarkan agamanya untuk dijual dari toko satu ke toko yang lain. Setelah semua toko di pasar telah dimasukinya, kemudian ia berteriak di tengah-tengah pasar, "Agama, agama, ada yang mau beli agama?" Akibatnya siang itu pasar menjadi geger. Sesama pedagang di pasar berkasak-kusuk dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Banyak juga yang menuduhnya sudah jadi ateis, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena undang-undang di negeri itu melarang ajaran ateis, maka orang-orang di pasar sepakat untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil ditangkap, ia langsung diarak ke istana dengan kondisi tangannya yang terikat. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan warga. Ia nyaris akan dipukuli, namun salah satu warga langsung mencegahnya. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung diserahkan kepada prajurit penjaga pintu istana. Baginda Raja tentu saja kaget melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat. Ketika para warga sudah membubarkan diri, Baginda Raja memerintahkan kepada para pengawal untuk membawakan Abu Nawas ke hadapannya. Maka dibawalah Abu Nawas ke ruang tengah istana untuk diinterogasi. "Kenapa mereka menangkapmu? Apakah kamu kedapatan mabuk lagi?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Hamba sudah tidak lagi menyentuh minuman haram," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu ditangkap?" tanya Baginda Raja dengan heran. "Ampun Paduka yang mulia, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sebenarnya juga kaget mendengar penuturan Abu Nawas, tapi dia pura-pura tenang karena Baginda Raja tahu betul watak daripada Abu Nawas. "Kalau kamu mau jual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" tanya Baginda Raja. "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama, Paduka. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tak bisa sholat lagi. Jika saya tak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan berlangsung. Oleh sebab itulah saya ditangkap dan dikirim ke istana," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Diam-diam dia hampir membenarkan logika rakyatnya, tapi dia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar. Sebab Baginda Raja tahu kecerdikan Abu Nawas, makanya Baginda penasaran ingin tahu jawabannya. "Begini Abu Nawas, saya mencoba pahami jalan pikiran orang-orang di pasar. Jika kamu tak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" tanya Baginda Raja. "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas enteng. "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu," sanggah Baginda Raja. "Kalau begitu, bolehkah saya balik bertanya Paduka yang mulia? Menurut Paduka, apa sih sebenarnya agama itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik.
Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Jika ada orang sholat tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dia lakukan perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa. Puasa membuat kita agar kita berempati pada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji mabrur berarti haji yang penuh dengan kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang beragama sesungguhnya orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam tidak akan diterima amal ibadahnya, dan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Jawab Baginda Raja semangat. Itulah tujuan saya kemari Paduka yang mulia. Saya sengaja membiarkan warga menangkap saya, supaya saya bisa bertemu dengan Baginda. Dengan begitu, saya tetap bisa menjaga silaturahmi dengan Baginda. Karena saya tidak ingin amal ibadah saya tertolak, dan saya tidak ingin Allah berhenti memberikan rahmat kepada saya, balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia mulai merenungi kata-kata Abu Nawas, dan ia pun mulai menyadari atas kekhilafannya. Maafkan saya Abu Nawas, saya tahu sudah lama saya tidak mengundangmu ke istana. Terima kasih sudah mengingatkanku ya Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh iya Abu Nawas, ngomong-ngomong, apakah kamu masih berniat menjual agamamu? Tanya Baginda Raja. Jualan agama ya? Menurut Paduka sendiri, siapa sih orang yang pantas disebut jualan agama? Ucap Abu Nawas balik bertanya. Kalau menurut saya, orang yang pantas disebut jualan agama, orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya, jawab Baginda Raja. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka yang mulia. Seperti halnya pejabat-pejabat kerajaan, ketika ingin dipilih mendadak bersorban, mendadak masjid-masjid dikunjungi dan sholat berjamaah dengan warga, dan dia juga mengumbar banyak janji. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Tapi setelah menjabat, mereka lupa dengan semua itu. Banyak janji-janji yang diingkari, bahkan tidak sedikit yang malah tertangkap karena korupsi. Bukankah itu yang namanya jualan agama? Penjelasan Abu Nawas membuat Raja berdecak kagum. Baiklah Abu Nawas, hari ini saya mendapat banyak pelajaran darimu, puji Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengantarkan Abu Nawas keluar istana. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Nawas kembali berteriak, agama, agama, dijual murah. Siapa yang mau beli agama? Hanya 1 dinar saja. Mendengar itu Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan.
Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga ikut larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut dengan beberapa pembantunya. Ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi mungkin belum takdirnya ia melakukan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas pun memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, sepertinya aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa? Sama seperti kambing yang lain. Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu,
Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.